gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Tuyu Online TV. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya keren banget untuk disimak ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul SWAT Underside yang dirilis pada tahun 2017. Oke, mending kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film ini mengisahkan tentang misi para anggota polisi militer Amerika, yaitu SWAT atau SWAT. Dan adegan pun dimulai dari seorang pria yang terbangun dari tidurnya oleh bunyi telepon yang berdering. Pria ini adalah komandan SWAT. Dia menerima tugas dari kantornya, dan dia pun langsung pergi ke kantornya untuk bertugas, meskipun dia sedang berlibur di hari itu. Di kantornya terlihat para anggota SWAT lagi menerima instruksi untuk misinya kali ini, ialah untuk mengagalkan penyeludupan di suatu kontainer. Wanita yang memberikan instruksi ini adalah Ellen. Ellen adalah polisi yang bekerja di kantor. Setelah menerima instruksi, para anggota pun bersiap-siap dan segera bergegas pergi ke tempat yang dituju. Dan tak lama para anggota pun sampai ke tempat tujuan. Satu orang penjaga pun dilumpuhkan oleh para anggota. Kemudian terlihat juga penjaga lainnya yang ditangkap oleh anggota. Namun ketika para polisi sedang menyusuri tempat tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan orang yang lumayan banyak jumlahnya. Mereka pun beradu tembak hingga beberapa anggota polisi tertembak dan mati di tempat. Namun polisi SWAT lebih unggul dari mereka. Mereka pun berhasil mengalahkan para gerombolan gangster tersebut. Dikira sudah aman, ternyata masih ada orang yang berada di atas gedung. Dia menembakkan basoka kepada anggota polisi, sehingga menimbulkan kematian untuk para anggota polisi lainnya. Namun orang yang menembak tersebut berhasil dibunuh oleh komandan. Kemudian polisi pun menggeledah kontainer yang dituju. Saat kontainer dibuka, ternyata di dalamnya ada seorang pria kekar yang bertatokan gambar kalajengking di punggungnya. Kita sebut saja namanya adalah Scorpion. Para polisi pun membawa Scorpion dan tersangka yang masih hidup ke kantornya untuk diinterogasi. Adegan pun berganti ke seseorang yang lagi berada di dalam pesawat bersama dengan perempuan. Dia adalah bos mafia yang menyeludupkan Scorpion. Karena Scorpion ini mempunyai informasi yang sangat penting. Dia marah ketika mengetahui Scorpion dibawa oleh SWAT. Dia mengetahui hal tersebut dari telepon yang tidak ia kenal nomornya. Kemudian si bos mafia ini mendatangi hacker yang bisa melacak orang yang menelponnya tadi. Dan untuk mencari keberadaan Scorpion. Adegan pun berganti ke markas SWAT di mana si tersangka yang masih hidup diinterogasi. Dia sangat ketakutan mendengar nama Scorpion sampai-sampai dia bunuh diri dan mengedor-gedorkan kepalanya di atas meja. Kemudian Scorpion diinterogasi oleh komandan SWAT. Scorpion bilang akan ada orang yang berpura-pura menjadi agen FBI yang datang ke sini untuk menjemput dirinya. Namun awalnya si komandan tidak percaya. Tetapi tak lama kemudian apa yang dibicarakan Scorpion terjadi. Datanglah dua orang agen FBI palsu yang akan membawa Scorpion. Komandan pun mendatangi agen FBI palsu tersebut dan menanyakan identitasnya. Namun kecurigaan sang komandan diketahui oleh agen FBI palsu ini, sampai mereka pun berkelahi di suatu lorong. Satu orang FBI palsu pun ditembak mati oleh komandan. Satunya lagi dimasukkan ke dalam penjara karena tertangkap saat berkelahi dengan komandan. Komandan pun kembali mendatangi Scorpion, namun Scorpion sudah tidak ada. Lalu Scorpion pun muncul di belakang pintu dan berkelahi dengan komandan. Komandan jelas kalah dalam pertarungan karena Scorpion ialah seorang agen khusus, namun dia tidak berniat untuk menyakiti apalagi untuk membunuh polisi. Dia pun memberikan pistol kepada komandan dan kembali berpura-pura menyerah. Adegan pun berganti lagi ke si bos mafia yang lagi berusaha meretas markas SWAT. Dia meretas kamera dan juga jaringan keamanan yang berada di markas SWAT. Komandan SWAT pun berinisiatif membawa Scorpion untuk dipindahkan. Karena tidak ingin ada korban baru lagi di dalam anggota kepolisian SWAT. Namun, ketika komandan sedang menyetir mobil dan belum jauh dari markas, dia diincar tembakan jarak jauh. Scorpion yang mengetahui hal tersebut menyuruh komandan untuk merunduk.
Beruntung tembakan tidak mengenai komandan. Namun mobil yang dikendari oleh komandan terguling. Lalu tak lama datanglah mobil yang mendatangi mobil komandan. Mereka ingin mengambil Scorpion, namun Scorpion berhasil mengalahkan mereka semua dalam perkelahian. Kemudian Scorpion membangunkan komandan yang masih pingsan dan bergegas kembali untuk menuju ke markas. Kemudian datang lagi dua mobil menuju markas, lalu terjadi adu tembak antara gangster dan polisi SWAT di halaman markas polisi. Lalu kemudian datang lagi satu mobil yang mendekat ke markas polisi, dan ketika pintu mobil belakang terbuka, terlihat seseorang yang menggunakan pistol yang besar akan menembak Scorpion dan para polisi. Scorpion dan para polisi pun berlari ke dalam markas. Markas pun dikunci menggunakan pengamanan khusus. Di samping itu, si bos mafia sedang memperhatikan markas polisi yang menahan Scorpion. Kemudian Ellen, salah satu polisi perempuan yang merasa kesal, ia menodongkan senjata kepada Scorpion karena ini terjadi karena ulah Scorpion. Namun ia tidak menjadi menembaknya. Lalu tak lama kemudian lampu penjara pun mati. Itu adalah ulah hacker yang disuruh oleh bos mafia. Kemudian telepon berdering dan komandan mengangkat telepon tersebut. Itu adalah telepon dari si bos mafia yang meminta Scorpion segera diserahkan. Si bos mafia mengancam namun komandan menolaknya. Kemudian Scorpion dan komandan pun membuat rencana untuk menjebak para penjahat. Lalu mereka pun bersiap-siap mempersiapkan senjatanya. Namun sebelum itu Ellen mengatakan tentang microchip kepada komandan. Komandan menjawab tidak ada microchip. Yang ada hanya informasi di dalam kepala Scorpion. Para geng mafia pun datang dengan jumlah yang sangat banyak. Dan terlihat juga para polisi dalam keadaan siap untuk menjebak para penjahat. Jebakan pun dimulai. Scorpion membawa mayat yang diikat untuk mengelabui para penjahat. Namun ketika para penjahat baru berada di halaman markas, para penjahat berlari mundur seperti orang ketakutan dan mengetahui bahwa itu adalah jebakan. Ternyata ada sinyal Morse dari lantai 3 di markas polisi tersebut yang menandakan ini adalah jebakan. Polisi pun kebingungan dan kembali berkumpul. Kemudian komandan memeriksa sumber cahaya yang berkedip. Dan terlihat juga salah satu polisi yang berkhianat membebaskan anggota palsu. Namun di lorong mereka bertemu dengan Ellen. Kemudian FBI palsu ini membunuh polisi yang berkhianat tersebut. Ellen menembakkan pistolnya, namun tembakannya meleset. Kemudian FBI palsu pun masuk ke dalam ruangan dan berlari. Lalu Ellen memeriksa polisi yang berkhianat tadi. Kemudian komandan mendatangi Ellen dan mereka berdua mengejar FBI palsu tersebut. Di samping itu, hacker juga meretas keamanan markas polisi dan membuka pintu keamanan markas. Kemudian komandan dan Ellen diserang oleh FBI palsu. Komandan yang terkena pukulan, dia langsung pingsan dan Ellen berkelahi dengan FBI palsu tersebut. Kemudian melihat Ellen yang terpojokan, komandan pun menembak FBI palsu tersebut hingga mati. Melihat pintu yang terbuka, para gangster pun masuk ke markas polisi. Para polisi berlari mengamankan diri karena melihat jumlah gangster yang sangat banyak. Lalu kemudian terjadi adu tembak antara gangster dengan polisi yang jumlahnya tinggal sedikit. Banyak polisi yang tertembak dan tewas di tempat. Lalu adegan berganti kepada Ellen yang berkelahi dengan asisten bos mafia yang sama-sama perempuan. Namun bos mafia datang dan membuat Ellen pingsan. Adegan pun berganti lagi ke komandan dan sisa anggota polisi yang berlari mencari jalan keluar. Tiba-tiba Scorpion muncul dari depan dan membawa senjata yang sangat besar. Scorpion menyuruh komandan untuk merunduk dan segera menembak habis para gangster yang mengejar tersebut. Lalu membantu sisa-sisa polisi untuk pergi melarikan diri. Komandan dan Scorpion pun kembali untuk menyelesaikan perangnya. Ketika Scorpion dan komandan berjalan, mereka dikagetkan oleh kemunculan bos mafia yang menembak mereka dari belakang. Lalu mereka pun terpisah. Scorpion beralih keluar ruangan dan diburu oleh si bos mafia. Di sisi lain, komandan berkelahi dengan asisten bos mafia yaitu seorang perempuan. Mafia yang terus-menerus menembak Scorpion pun kehabisan peluru, dan Scorpion juga membuang pistolnya. Mereka pun berduel 1 lawan 1.
Komandan yang berduel dengan asisten bos mafia tersebut berhasil membunuh asisten bos mafia tersebut dengan cara mendorongnya dari lantai 3 sampai dia tewas. Di sisi lain, Scorpion juga berhasil membunuh si bos mafia dengan mendorongnya ke arah besi yang tajam. Setelah selesai, mereka pun membantu Ellen yang masih pingsan, lalu menunggu bantuan datang sambil mengobrol bertiga. Scorpion memberitahu tentang rahasia kenapa ia sangat diburu. Dia mencabut gigi palsunya dan ternyata ada chip di dalamnya. Kemudian komandan teringat ucapan Ellen tentang microchip. Lalu tiba-tiba Ellen menembak Scorpion hingga dia pingsan dan mengambil microchip tersebut. Komandan pun berlari untuk menghindari tembakan Ellen, lalu Ellen berusaha untuk melarikan diri, dan dia pun pergi ke hutan. Komandan pun mengejarnya dan terjadilah perkelahian antara Ellen dan komandan. Namun komandan berhasil melumpuhkan Ellen. Lalu adegan pun berganti ke keadaan di mana para polisi sudah mengamankan markas SWAT dan Ellen pun ditangkap sebagai tersangka. Namun tak lama komandan dipanggil untuk memastikan kebenaran mayat Scorpion. Komandan mengiyakan mayat tersebut ialah Scorpion. Dia berbohong karena merasa Scorpion sudah membantu menyelamatkan polisi SWAT. Padahal Scorpion masih hidup dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.